Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah hidup sesuai dengan Injil Kristus. Ayat bacaan kita terdapat di dalam kitab Filipi, pasal yang pertama ayat yang ke-27 yang berbunyi, "Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat dalam kitab Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-27 ini menjelaskan tentang bagaimana Rasul Paulus sangat mengerti keadaan jemaat yang ada di Filipi, bahwa ia tahu ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak tantangan-tantangan ataupun pergumulan-pergumulan dalam kehidupan yang ada di dalam jemaat yang ada di Filipi. Namun saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, Paulus di sini menegaskan bagaimana cara untuk bisa kuat dalam iman untuk menghadapi pergumulan-pergumulan hidup. Paulus mengatakan pada bagian pertama dalam ayat ini adalah, "Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus." Itu saudara saja yang disampaikan Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi untuk bisa kuat menghadapi atau menjalani kehidupan dan untuk bisa bertahan teguh berdiri dengan berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi. Kuncinya adalah hidup berpadanan dengan Injil Kristus atau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan kehidupan kita. Kita akan menghadapi berbagai persoalan, begitu banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi. Kita perlu kekuatan iman, kita perlu kemampuan iman untuk menjalani hidup ini. Kita perlu teguh berdiri dan kita perlu menjalani kehidupan ini dengan iman yang kuat. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu adalah kunci kita bagaimana kita bisa teguh atau bisa bertahan menjalani kehidupan yang penuh pergumulan, dan kita punya standar sendiri, yaitu firman Tuhan yang menjadi acuan dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saat ini sementara menghadapi pergumulan, namun kita belum sesuai dengan firman Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara, kita berbalik kepada firman Tuhan. Kalau saudara-saudara sementara menghadapi persoalan-persoalan dan saudara tetap mengandalkan kekuatanmu atau punya standar sendiri, saudara sementara mengalami kemunduran iman. Mari percaya kepada Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dan engkau akan melihat kebenaran firman Tuhan itu akan menjadi kekuatan bagi saya dan saudara untuk menjalani kehidupan ini. Saudara-saudara, saya mengajak untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan itulah yang menjadi kekuatan kita untuk tetap teguh berdiri menjalani kehidupan yang penuh pergumulan. Tuhan Yesus kiranya memberkati renungan ini dan menjadi kekuatan baru bagi saya dan saudara untuk menjalani kehidupan yang Tuhan izinkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kalau Tuhan boleh memperkenankan kami
untuk kami boleh datang kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh menerima berkat-berkat dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau ingatkan bagi kami, di dalam kami menghadapi pergumulan-pergumulan hidup, masalah-masalah kehidupan kami, Tuhan memberikan satu kunci yang luar biasa, di mana kami harus hidup berpadanan dengan Injil Kristus atau hidup sesuai dengan Injil Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami, berkati jemaat-jemaat semuanya untuk hari ini di dalam mereka menghadapi berbagai pergumulan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dalam Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.